Yang mulia Bapak Pimpinan dan Pengasuh Pondok Modern Tasaka, Bapak-bapak Pimpinan Pondok Modern Tasaka, Bapak Ketua Yayasan Tasaka, Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Tasaka, Bapak Direktur Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, yang terhormat Bapak Wakil Pengasuh Pondok Modern Tasaka, Bapak-bapak Wakil Direktur Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, Bapak-bapak Direktur Lembaga, Kepala Departemen dan Ketua Bagian, yang terhormat Bapak-bapak Guru Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, segenap pengurus OPPM lama maupun baru, dan markas besar koordinator gerakan pramuka, serta seluruh santri yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kementerian Riset dan Perpustakaan periode 2024-2025. Sebelum itu akan saya jelaskan definisi kementerian kami. Kementerian Riset dan Perpustakaan merupakan salah satu kementerian kabinet kreatif dan inovatif organisasi pelajar Pondok Modern OPPM Pondok Modern Tasaka yang berada di bawah naungan Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Kementerian ini dibimbing oleh Departemen Pengasuhan Santri yang bertugas mengasah kemampuan literasi, informasi, dan wawasan dalam berbagai bidang. Kementerian ini menjadi wadah bagi kegiatan membaca, berdiskusi, serta menghasilkan karya tulis baik berupa buku cetak, buku digital, maupun majalah dinding. Selanjutnya, personalia. Adapun personalia Kementerian Riset dan Perpustakaan adalah sebagai berikut. Saya sendiri Muhammad Ilham Maula Inzaghi sebagai Menteri, dan dibantu oleh teman saya Muhammad Fando Valansa sebagai Deputi Sekretaris dan Keuangan. Selanjutnya beralih ke hasil usaha unggulan. Pada Kementerian Riset dan Perpustakaan kami memiliki beberapa hasil usaha unggulan yang telah kami laksanakan pada perusahaan kami, yaitu adapun hasil usaha unggulan yang pertama adalah pelaksanaan education tour. Kegiatan ini diikuti oleh tim redaksi, dan pada kegiatan ini kami mengunjungi beberapa tempat yang ada di Jakarta, yaitu yang pertama ada Perpustakaan Nasional, yang kedua ada Tawaf TV, yang ketiga ada Asfa Foundation, dan yang keempat adalah ada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun hasil usaha unggulan yang kedua adalah pelaksanaan kajian literasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas anggota perpustakaan yang dimana dilaksanakan setiap hari Sabtu, dan kami mengundang para asatidz sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Adapun hasil usaha unggulan yang ketiga adalah pelaksanaan literasi competition di perpustakaan. Kegiatan ini merupakan kegiatan perlombaan. Peserta dalam kegiatan ini adalah perwakilan pada setiap maskan-maskan. Dalam perlombaan ini kami membagi dua kategori, yaitu yang pertama lomba resensi, dan yang kedua adalah lomba penulisan cerita pendek. Selanjutnya lanjut ke data dan analisa. Data yang pertama adalah data buku berdasarkan klasifikasi. Dapat dilihat di layar, buku hardcover dan softcover. Buku berbahasa Indonesia berjumlah 1898, buku berbahasa Inggris berjumlah 235, buku berbahasa Arab berjumlah 2513 yang terdiri dari buku fikih, buku tafsir, buku hadis, buku akidah, dan buku ulumul ab dengan total 4636 X lembar. Selanjutnya adalah digital book yang terdiri dari PDF dan e-book. PDF berjumlah 2540, e-book berjumlah 7533 dengan total 10.073 file. Selanjutnya adalah diagram pembaca dari tahun ke tahun. Dapat dilihat pada layar, diagram pembaca dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu pada tahun perusahaan kami jumlah pembaca itu sebanyak 496 santri, dan pada tahun 2023 sebanyak 368 santri. Dan kami mengambil analisa peningkatan jumlah pembaca dari tahun ke tahun disebabkan karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah adanya kegiatan Fathul Qutub, dan faktor yang kedua adalah
penambahan koleksi dan fasilitas. Adanya penambahan koleksi fasilitas berupa AC dan koleksi buku seperti novel, komik, sehingga menarik minat santri untuk membaca di perpustakaan. Selanjutnya, data buku perpustakaan tahun 2024. Adapun data-data pemasukan buku pada tahun periode 2024-2025, yaitu yang pertama, wakaf dari perpustakaan nasional sebanyak 14 buku dengan persentase 8%. Buku yang diwakafkan santri peserta daurah sebanyak 38 buku dengan persentase 21%. Yang ketiga, buku yang diwakafkan oleh santri sebanyak 14 buku dengan persentase 8%. Yang keempat, buku yang diwakafkan acara Festival Al-Quran dan Al-Sunnah sebanyak 100 buku dengan persentase 57%. Dan yang terakhir, buku yang diwakafkan oleh asatid sebanyak 10 buku dengan persentase 6%. Selanjutnya adalah intensitas kunjungan ke perpustakaan. Dapat dilihat intensitas kunjungan tertinggi yaitu diperoleh oleh santri kelas 6 dengan jumlah 336, dan intensitas kunjungan terendah yaitu terdapat pada kelas 1 intensif dengan jumlah 21. Dengan analisa, intensitas kunjungan tertinggi berasal dari kelas santri kelas 6 karena adanya kegiatan Fathul Qutub dengan pembahasan selama 4 hari. Sedangkan intensitas kunjungan santri kelas 1, kelas 1 intensif, kelas 2 dan kelas 3 berkunjung ke perpustakaan dikarenakan terdapat buku bacaan berbahasa Indonesia yang menarik seperti novel, komik, ensiklopedia sehingga menarik para santri untuk membaca buku. Terus yang terakhir, intensitas kunjungan santri kelas 3 intensif, kelas 4 dan kelas 5 berkunjung ke perpustakaan karena untuk menyiapkan beberapa kepanitiaan karena kami telah menyediakan komputer untuk kesekretariatan santri. Selanjutnya adalah perbandingan jumlah buku. Dapat dilihat pada perusahaan kami koleksi buku mengalami penambahan dengan catatan penambahan buku terbanyak terdapat pada e-book dengan jumlah 7.533 dalam Maktabah Syamilah. Selanjutnya, selama kepengurusan kami, buku koleksi buku cetak bertambah sebanyak 38 judul buku berbahasa Arab, 4 judul buku berbahasa Inggris, dan 137 judul buku berbahasa Indonesia. Jumlah buku bertambah pada tahun ini disebabkan karena adanya wakaf buku dan ditemukannya buku-buku yang hilang. Selanjutnya adalah penerbitan majalah dinding. Penerbitan majalah dinding pada kementerian kami dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada penerbitan Al-Misbah dan yang kedua ada penerbitan KMI News. Penerbitan majalah dinding Al-Misbah menyumbang 24 dari 30 edisi dengan persentase 80%. Sedangkan KMI News menyumbang 6 dari 30 edisi dengan persentase 20%. Selanjutnya adalah buku yang diminati oleh santri. Adapun persentase buku yang diminati oleh santri, yang pertama buku bahasa Indonesia dengan persentase 60%, buku bahasa Inggris dengan persentase 10%, buku bahasa Arab dengan persentase 30%. Dengan analisa, berdasarkan pengamatan kami, sebagian santri lebih banyak membaca buku berbahasa Indonesia karena isinya yang menarik seperti novel, komik, dan ensiklopedia. Yang kedua, kebanyakan santri membaca buku berbahasa Arab saat pelaksanaan acara Fathul Qutub. Dan yang ketiga, santri yang membaca buku bahasa Inggris sedikit karena kurangnya koleksi buku berbahasa Inggris. Selanjutnya adalah jumlah anggota Al-Misbah, jumlah anggota klub Al-Misbah. Dapat dilihat di layar, jumlah anggota klub Al-Misbah pada periode 2024-2026 berjumlah 86 santri. Dengan catatan, peningkatan jumlah anggota Al-Misbah disebabkan oleh semakin banyaknya kegiatan kepustakaan yang menarik minat para santri untuk mengikuti klub Al-Misbah, seperti pelaksanaan education tour atau pelatihan desain grafis berupa
pelatihan pembuatan majalah dinding. Yang kedua, berdasarkan analisis dari tahun sebelumnya, jumlah anggota Al-Misbah pada tahun ini meningkat sebanyak 12 santri dari 74 santri menjadi 86 santri. Selanjutnya adalah sirkulasi keuangan. Adapun sirkulasi keuangan yang beredar sama kepengurusan kami adalah sebagai berikut. Jumlah uang masuk sebesar Rp6.186.000, jumlah uang keluar sebesar Rp4.314.000, saldo akhir Rp1.872.000. Selanjutnya adalah surat menyurat. Adapun surat menyurat yang beredar selama kepengurusan kami adalah sebagai berikut. Surat masuk berjumlah 2 surat, surat keluar berjumlah 22 surat, total 24 surat. Selanjutnya adalah penutup. Evaluasi dan kendala. Adapun evaluasi kendala pada kementerian kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan koleksi buku bahasa Inggris. Yang kedua, kurangnya pelatihan khusus untuk anggota perpustakaan. Yang ketiga, keterbatasan teknologi digital. Tantangan. Adapun tantangan pada kementerian kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga antusiasme santri terhadap literasi. Yang kedua, memperluas kerjasama eksternal. Dan yang ketiga, mengintegrasikan perpustakaan pengembangan karakter santri. Harapan. Adapun harapan kami kepada pengurus baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan infrastruktur dan fasilitas digital. Yang kedua, kegiatan literasi yang kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga, terwujudnya perpustakaan sebagai pusat inspirasi dan pembelajaran. Sekian, demikianlah laporan pertanggungjawaban Kementerian Riset dan Perpustakaan. Sebelumnya mohon maaf. Buku di perpustakaan ibarat permen rasa. Ada yang manis, ada yang sedikit pahit rasa. Tapi jangan khawatir, setelah kamu baca, ilmu yang kamu dapat pasti bisa bikin hidupmu jadi lebih berwarna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.